Nah, oke. Nanti kalau ada komentar atau pertanyaan bisa langsung aja ya lewat kolom chat, silahkan. Nah, oke, kita akan masuk langsung ya teman-teman ya ke CI ya. Ini hanya sebagai gambaran aja ya, gambaran nantinya ya. Kenapa saya ambil materi ini? Yang pertama karena semester depan mau ngambil itu ya, kalau misalkan teman-teman mau ngambil framework, dan ini sebagai gambaran ya teman-teman tuh mau bikin apa nantinya gitu ya. Karena PBO sama framework itu saling berkaitan ya. Oke. Ya, yang pertama ini dulu deh, kita bahas dulu tentang framework teman-teman ya. Nah, aduh. Oke. Pemrograman framework ya, ini sebenarnya di semester 3. Nantinya akan kita bahas lagi ya, cuma kan kita ada waktu libur panjang ya, biasanya itu lupa biasanya. Nah, ini kita nanti akan bahas 2 kali ya, di sekarang sama di semester selanjutnya ya. Sebentar. Nah, oke. Nantinya di semester selanjutnya di mata kuliah framework ya, teman-teman itu akan membuat sistem login register menu manajemen ya, menggunakan CI3 ya. Kenapa pakai CI3? Nah, kita akan bahas ya. Padahal sekarang tuh udah CI4 kan. Nah, apa sih yang akan kita pelajari nanti ya di framework ya? Nanti teman-teman akan belajar beberapa hal ya. Yang pertama itu login ya, login dan registrasi. Jadi ketika teman-teman sudah punya sebuah website ya, untuk mengakses, untuk mengatur konten ya, itu bisa pakai login dan registrasi. Nanti akan saya tampilkan salah satu contoh project-nya. Ada user access level ya, levelnya itu misalkan admin, petugas, kasir, supplier, misalkan ya. Terus ada menu manajemen. Menu manajemen, kita memanage menu ya, untuk menambahkan menu, gimana caranya kayak gitu. Menu ini bisa diakses oleh admin, menu ini bisa diakses oleh petugas misalkan gitu. Ada user management ya, kita mau manage user. Dan yang terakhir itu CRUD ya, ya seperti biasa kita input data, nanti tampilkan data, kemudian kemudian nanti ada delete data, yang terakhir update data ya. Kita akan belajar itu. Jadi framework itu intinya last boss ya, last boss teman-teman dalam membuat website. Ya nanti kalau misalkan udah menguasai ya, saya rasa teman-teman sudah bisa membuat website yang banyak gitu ya. Karena nanti akan ditemui juga hosting ya, hosting website ya. Gimana caranya teman-teman sudah punya website terus di-hosting gitu. Saya rasa untuk teman-teman yang sudah expert mungkin udah pernah ya, udah pernah. Makanya saya memberi challenge ya bagi teman-teman yang sudah menguasai ya. Nah, di semester depan seperti biasa ya, challenge-nya kalau misalkan udah siap presentasi, oke ya dapat A langsung kayak gitu. Nah ini apa sih yang harus dipelajari gitu kan? Di sini tuh ada OP ya yang kita pelajari di semester ini. Ada PHP dasar juga. Oh, Mas Salman, yang nggak bisa Mas Salman kayaknya ya, karena tadi WA saya sedang petir katanya. Oke. Terus ada MVC ya, model view controller ya. Nanti akan saya tunjukkan ya gimana maksudnya. Terus ada CE3 ya, bootstrap-nya bukan bootstrap 4 ya, ini materi lama. Ya, sekarang bootstrap udah bootstrap 5 ya, nanti kita update lagi. Dan yang terakhir ada database ya, kita akan belajar tentang DB lagi ya, ketemu dengan database lagi. Ya, gimana caranya menghubungkan, gimana cara mengolahnya gitu. Nah, yang disiapkan yang pertama adalah kode editor ya. Jadi
saya rasa di semester depan kita nggak bisa pakai battery school ya. Kita harus pakai device ya, misalkan laptop atau komputer gitu. Itu ya. Jadi perlu adanya device ya. Saya sarankan untuk menabung mungkin dari sekarang ya untuk device-nya gitu. Terus ada web server ya, web browser pastinya kita pakai Chrome atau pakai Firefox, Opera bebas, Safari, terus CI sama Bootstrap ya. Bootstrap kita akan mencarinya. Ya, walaupun bukan pakai SP-admin, kita mungkin pakai yang lain. Yang udah Bootstrap 5. Nah, kenapa kok kita pakai MVC ya? MVC itu pola ya, sebuah pola arsitektur pada perancangan perangkat lunak berorientasi objek ya. Jadi nyambung ya teman-teman ya, nyambung. Nah, tujuannya itu untuk apa ya? Tujuannya itu untuk memisahkan ya antara tampilan, data dan proses. Ya. Kalau saya tunjukkan di sini ya. Kan kita membahas tentang MVC ya tadi ya, MVC. Nah, di sini tuh ada controller ya, teman-teman ya, untuk menyimpan datanya. Kemudian ada modelnya ya untuk menyimpan prosesnya, dan yang terakhir ada view-nya ya untuk menyimpan view-nya gitu. Jadi kalau dulu waktu belajar PHP dasar itu kan kita itu menggabungkan semuanya ya dari awal. Query-nya, view-nya ya kita tampilin dalam satu halaman ya. Tapi sekarang enggak, dipisah-pisah. Ya kenapa banyak filenya ya? Karena ini salah satu program yang kompleks ya, yang sudah jadi ya. Jadi bukan sekedar tugas ya, tapi benar-benar sudah digunakan dan sudah jadi ya, makanya banyak foldernya gitu ya. Nah, tapi teman-teman nggak usah bingung ya, nanti kita bisa belajar ya tentang itu. Ini view-nya nih ya, ada banyak. Oke, itulah pakai MVC ya, karena kita pisah semua ya, model, controller sama view gitu. Terus, nah ini dulu waktu masih mata kuliah web dinamis ya, web dinamis teman-teman tuh menulis query sampai view-nya tuh dalam satu halaman ya enggak? Atau bedanya 2 halaman doang, dan itu masih dasar banget ya. Kita hanya input data, selesai tampilkan gitu. Nah, tapi dengan adanya MVC ya kita bisa pisah semua. Ya, modelnya sendiri ya, query-nya sendiri, controllernya sendiri ya untuk menghubungkan view dengan model, dan yang terakhir kita view-nya. View-nya kita tampilin sendiri ya. Jadi view-nya itu enggak ditampilin bareng sama query-nya ya, dipisah. Gitu. Kemudian kenapa sih pakai MVC ya, model view controller? Jadi walaupun pakai Laravel, pakai CI ya, itu kita pakai MVC. Banyak sekali framework yang sudah pakai MVC ya. Yang pertama karena struktur kode yang baik ya, karena sudah tertata lah kayak gitu. Terus bisa memisahkan ya, mana logik, mana tampilan ya. Dipisahin semua, untuk perawatan kode juga baik. Terus implementasi konsep OOP juga ya, dan banyak digunakan web application framework. Nah, kalau di JS gimana Mas Arief Ramadan? Apakah pakai MVC juga? Sama Pak. Sama ya? Oh, oke. Kalau tapi keseringan kalau di Laravel lebih ke API sih daripada bikin front-end. Oh, lebih ke API-nya ya. Oh ya. Oke. Nanti teman-teman untuk API juga akan belajar juga teman-teman ya. Nanti kita bahas next aja ya tentang API. API itu seperti web service ya. Kayak kalau diibaratkan kita punya Tokopedia. Tokopedia itu kan nggak punya pesawat. Nah, tapi kalau kita bisa pesan pesawat lewat Tokopedia misalkan. Nah, itu kita pakai API namanya ya. Oke, itu next aja ya. Oh, kalau JS lebih ke API ya ternyata. Oke. Nah, ini beberapa framework MVC ya. Ada CI, Laravel sama Y ya untuk PHP, Python, Django. Nah, ini saya belum pernah untuk yang lain ya, belum pernah mengeksplor ya. Tapi kalau teman-teman sudah pernah, boleh di-share ya.
pakai Python, pakai JavaScript ya. Apakah konsep MVC-nya sama atau gimana gitu. Kemudian sebentar. Nah, kemudian tentang pengertian framework ya. Di sini framework itu apa sih ya? Framework itu adalah kerangka kerja yang berguna untuk programmer ya dalam proses coding-coding ya. Benar-benar membantu template-nya gitulah ya. Kalau teman-teman sudah pernah pakai Bootstrap ya, Bootstrap itu juga termasuk framework ya, framework CSS. Jadi sekumpulan kode ya yang penggunaannya itu untuk mempermudah programmer ya dalam membuat aplikasi website atau teknologi lain. Gitu. Jadi banyak manfaatnya. Ya. Kita lanjut framework sama native ya. Kalau dulu kan kita native ya. Kalau native dulu kita misalkan bikin dari awal ya. Misalkan untuk tampilan button kita banyak nih ya, banyak sekali ada border, color dan kawan-kawan. Nah, tapi dengan framework teman-teman cukup panggil doang ya. Button type tinggal panggil kelasnya doang ya. PTN primary misalkan. Itu ya. Jadi nggak perlu ngetik terlalu banyak ya, karena kita hanya memanggil-manggil saja gitu. Nah, CI3 ya. Code Igniter atau CI adalah sebuah web application network ya, framework, yang bersifat open source ya, alias gratis ya. Teman-teman bisa memakai, bisa memodifikasi karena ini gratis tis ya, yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. Nah, CI sendiri itu pakai MVC juga ya, seperti yang saya contohkan tadi ya, untuk membangun sebuah website dinamis ya, yang dapat mempercepat pengembangan sebuah aplikasi web. Ya, karena kalau teman-teman buat dari nol tanpa framework akan memakan waktu sangat lama. Tampilannya aja diatur misalkan banyak sekali. Terus query-nya juga diatur. Itu akan lama sekali ya. Nah, kenapa CI? Ya, size-nya kecil, ya cepat, fleksibel dan bersifat MVC, ya dapat dimodif dan mudah dipelajari. Nah, kenapa pakai CI3? Yaitu kalau menurut saya CI3 itu cukup mudah dipelajari ya untuk yang masih pemula, yang masih baru gitu. Nanti kalau misalkan ini udah menguasai, insya Allah kalau ke upgrade di CI4 atau Laravel, sekarang Laravel 11 ya, insya Allah lebih cepat pahamnya gitu ya, karena di CI3 itu kita udah belajar alurnya gimana, controller, view gitu. Jadi sudah terbayang gitu konsepnya. Ya, walaupun versi lama ya, walaupun versi lama tapi masih worth lah untuk dipelajari dan digunakan pun masih worth gitu. Nah, cuman nanti di semester depan ya kita akan belajarnya nanti dua jenis ya, CI3 sama Laravel ya. Jadi walaupun versi lama ada, tapi versi terbaru pun ada gitu. Oke. Kemudian selanjutnya itu teman-teman akan mempelajari tentang Laravel ya. Sebelum itu mungkin sambil menunggu, kalau mau absen silakan absen. Saya sudah setting absensi pemrograman berorientasi objek. Nah, udah ada presensi 5 ya, silahkan sambil menunggu-nunggu. Untuk rekaman-rekaman udah lengkap ya di sini ya, seperti biasa. Nah, Laravel ya, ini juga salah satu framework ya, seperti yang kita bahas sama Mas Arif tadi ya, udah pernah pakai ternyata. Tapi dulu versi 9 ya. Nah, Laravel itu apa sih ya? Laravel itu sama-sama web application framework teman-teman ya, sama aja ya. Jadi kerangka aplikasi web ya dengan sintaks yang elegan dan ekspresif gitu. Sebenarnya untuk pengertiannya web application framework itu ya sebuah kerangka ya, kerangka kerja yang didesain untuk mendukung pembangunan aplikasi web. Ya, jadi sudah menyediakan standarnya. Untuk insert gimana, untuk delete gimana ya. Jadi sudah disamakan gitu ya
standar-standarnya, gitu ya. Jadi bisa mengotomasi ya hal-hal umum yang biasa dilakukan seperti insert, read, ya delete dan kawan-kawan. Nah, contohnya seperti di sini, authentication ya ini juga masuk, ya karena udah sering digunakan berkali-kali ya, security juga. Ya, jadi di sini ya bisa diotomasi kayak gitu. Nah, ini versi terbarunya bukan 9 teman-teman, sekarang udah 11 ya. Ini materi setahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu ya. Ini udah 11, update terus. Laravel itu terkenal salah satu framework yang sering update tiap tahun. Ya, jadi jangan kaget ya kalau misalkan semester depan tiba-tiba udah 12 kayak gitu. Nah, dibuat oleh Tyler C. Kemudian tahun kapan dibuat ya? Tahun 2011 ya sebagai alternatif framework ya untuk CI. Terus tujuannya sendiri ya kenapa dibuat ya? Karena sama Tyler ini ya dia bilang happy developer make the best code ya. Jadi intinya kalau programmernya itu senang ya, maka kode yang dihasilkan itu kode yang terbaik lah kayak gitu. Karena menikmati ya. Gitu. Terus fiturnya apa aja ya? Fiturnya ada banyak ya. Mungkin teman-teman masih bingung ya karena masih awam. Ya ada MVC dan kawan-kawan. Ya ada autentikasi juga. Artisan konsol. Ini ekosistemnya ada banyak sekali, nggak apa-apa. Ini website-website yang dibuat dengan Laravel ya. Kalau mau melihat juga bisa. Dicek aja. Ini saya taruh di link mungkin. Ya, tinggal dicek-cek aja ya website yang dibuat pakai Laravel. Ya, bagus-bagus kan? Ya, desainnya bagus-bagus ini. Kemudian nah yang disiapkan apa aja ya? Sama teman-teman ya, OOP lagi ya. Jadi OOP itu ya sebagai dasarnya aja ya. Walaupun sekarang bingung ya, ini kok bikin kelas abstrak, kelas ini ke situ ya. Itu sebenarnya hanya sebagai dasarnya biar teman-teman tahu ya alurnya gimana gitu ya. Logiknya gimana gitu. Terus ada PHP dasar ya pastinya akan dipelajari sama MVC. Di Laravel teman-teman belajar juga MVC. Gitu sama aja. Cuman contohnya belum saya save di sini ternyata. Yang terakhir persiapannya ya. Jadi di CI sama Laravel yang akan kita gunakan besok ada sedikit perbedaan ya, ada sedikit perbedaan persiapan. Yang pastinya itu Git base, Git ya, Git itu dipakai ya GitHub. Kalau teman-teman nggak asing, GitHub ya ini dipakai karena tugas teman-teman juga akan masuk ke sini ya di GitHub. Terus kode editor kita pakai ini ya, dimana ekstensinya itu ya diinstal ya seperti Laravel Artisan dan kawan-kawan. Ya ini juga dipakai. Kemudian kode editor jadi terminal MySQL ya PHP 8. Nah, agak sedikit berbeda nanti kalau teman-teman belajar CI 3 itu teman-teman pakai versi exam yang lama dulu ya. Yaitu exam 7.4. Jadi nantinya silakan di uninstall dulu ya examnya. Ya kita akan pakai yang ini ya. Dan nanti linknya akan ada ya di course di mata kuliah framework ya. Sudah saya siapkan malah. Bahkan semalam saya upload di grup ya karena ada yang minta gitu saya share di sana. Kan ada versi Windows 7430 boleh lah. 7433 boleh nggak apa-apa. Karena kalau misalkan C3 dijalankan di PHP 8 atau yang versi 8 itu akan error biasanya teman-teman. Ya, akan error seperti ini nih. Walaupun bisa login bisa ya, tapi error gitu. Nah, makanya saya sarankan turun dulu atau downgrade dulu XMPP-nya. Ya. Ini untuk persiapan aja next ya. Terus kalau Laravel ya bisa di-upgrade lagi ke versi 8 boleh. Jadi
Ini pilihan teman-teman ya, mau pakai CI atau Laravel bebas kayak gitu. Ya, tapi kalau masih awam ya, saya sarankan langsung ke CI dulu aja. Terus ini extensionnya ya, ekstensi ini sangat membantu sekali ya, jadi perlu diinstal Composer ya itu. Nah, saya mau menunjukkan teman-teman ya, menunjukkan project ya yang menggunakan CI3 ya. Semoga teman-teman terbayang ya. Yang pertama adalah ini adalah project inventaris ya, inventaris ya, di mana project ini digunakan untuk pencatatan barang ya. Kalau dimodif bisa dipakai untuk banyak hal, misalkan kasir, misalkan pendataan ya. Bahkan teman-teman akan mendapatkan ini di semester depan ya, gratis. Ya, saya share juga soalnya dan bisa dimodifikasi ya. Di sini kalau di CI3 ya ada config ya, ada banyak banget ya. Nanti untuk prosesnya di sini ya, untuk menghubungkan model dengan view ya. Misalkan kita ambil penerimaan ya. Nah, gimana caranya kita uh, kita nampilin indeks ini. Nah, ini ada construct ya. Ini kan kepakai juga kan teman-teman ya. Ini dipakai juga. Ya, wah, dipakai lagi. Ini walaupun merah, oke. Karena mungkin ada salah di ekstensinya ya. Biarin aja nggak apa-apa. Terus ekspor ya. Ada ekspor data gitu. Terus ada di model juga, di model untuk query-query-nya ditaruh di sini. Ya, jadi bukan menggunakan apa ya, insert into. Nah, sebenarnya sama ya teman-teman ya. Sama-sama pakai insert into, pakai query-nya SQL ya, sama insert into tabel apa gitu misalkan. Nah, ini pun sama ya, cuman bahasanya dimodifikasi gitu. Misalkan lihat stok ya, ini artinya itu ya kita bikin variabel namanya query ya, di mana query ini ya kita ingin menampilkan ya, menampilkan where ya stoknya itu lebih dari satu gitu untuk lihat stok ya. Nih, protect barang ya. Jadi pengen nampilin tabel barang yang stoknya lebih dari satu ya. Tapi kalau dibahasakan SQL ya, insert select select tabelnya, ini tabel barang ya, where stoknya yang lebih dari satu kayak gitu ya. Jadi logikanya masih sama ya, masih sama. Kemudian di view-nya misalkan penerimaan ya, penerimaan lihat ya, ini pun sama ya. Nanti ada ekspor tambah ya, tambah data tuh. Tampil data gitu. Oke. Daripada bingung ya, saya akan jalankan ya programnya. Sebentar, saya ambil laptop karena di sini tuh pakai exam berapa ya? 82 ya. Saya coba join pakai satunya sebentar. Nah, saya share screen di sini ya. OL Shop bergabung, ini kayaknya disconnect terus. Oke, udah tampil ya kalau di sini ya. Oke, ini salah satu program ya yang bisa teman-teman gunakan nantinya ya di mata kuliah framework ya. Ada dua jenis program ya yang saya siapkan, yaitu program sekolah sama program inventaris kayak gitu. Nah, di sini kita bisa masuk ya teman-teman ya. Kan tadi kita membahas tentang user access level ya. Jadi kalau kita masuk sebagai admin atau petugas itu bisa. Ya, ini saya login sebagai petugas. Sebagai admin ya. Kalau kita pilih ya, bisa jadi petugas, bisa jadi admin. Tapi
Ini adalah akun admin ya, jadi saya pakai admin dulu. Nah, gini ya, jadi inilah tampilan admin ya. Tapi kalau tampilan petugas ya biasanya itu nggak ada pengaturannya ya. Atau ada beberapa button yang nggak bisa diakses. Misalkan button atas ini nih, ya ini akan hilang kayak gitu. Nah, ini saya tunjukkan prosesnya ya. Jadi ini adalah inventaris ya. Ini saya kasih nama Ponpes ya karena dulu buat apa ya saya lupa. Gitu. Nah, terus saya sebagai admin ya, saya pengen menambahkan barang baru ya. Misalkan apa ya? Di kampus itu ada tambahan misalkan apa ya? Misalkan MacBook ya. Contohnya aja. MacBook ya stoknya kita misal ada 15 deh baru ya. Satuannya pieces. Simpan. Ya, ini udah masuk MacBook ya. Oke. Data master ya. Kemudian sebentar. Oke, kita lihat di sini. Kalau misalkan inventaris ya bisa customer, bisa apa ya, hibah. Ya kalau ada barang hibah. Ya, misalkan saya pengen nambahin data customer baru ya, namanya Wicaks. Emailnya wicaks@gmail.com. Yuk ya. Ya, misalkan ada customer baru ya atau tempat hibah baru ya kalau sekolah ya misalkan mau dihibahin kemana gitu. Sama supplier ya, misalkan tadi karena ada itu ya, ada MacBook ya, misalkan iBook gitu ya. Yuk, ya, gitu. Nah, kalau petugas ya ini hanya petugas saja. Ya, jadi ada master supplier barang sama customer. Gitu. Nah, nanti ada transaksi di sini ya. Misalkan saya pengen apa ya? Pengen beli barang ya. Misalkan tadi MacBook tadi ya. MacBook kan stoknya ada 15 ya. Kita ngambil dari iBox. Misalkan kita mau beli sekitar 10 deh, 10 ya, kita tambah. Ya, terus saya juga mau beli lagi nih. Dari mana ya? Dari Mutiaracom. MOS. Ya, misalkan kita ambil 500. Ya, contohnya aja. Kita simpan ya, udah masuk ya. Udah masuk di mana ya? Nah, terus kita cek ya di bagian master barang harusnya bertambah ya. Mouse ini mouse ya nambah 500 kan. Terus MacBook ya nambah 10 tadi ya. Terus misalkan kita mau menghibahkan ya atau menjual barang yang di kantor kita ya. Misalkan kita mau jual atau menghibahkan ke Ponpes misalkan ya. Nah, kita mau menghibahkan mouse tadi. Kita hibahin misalkan 300 gitu aja. Satu barang dulu aja. Kita simpan ya, tersimpan harusnya. Ya, Ponpes A harusnya tersimpan. Tinggal 200 gitu ya. Jadi saling nyambung ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Website yang kayaknya akan dibuat besok ya di semester berikutnya. Di mana ini bisa dipakai, bisa dimodif ya. Misalkan ini inventaris misalkan ya. Nanti diganti kasir ya. Kan ada pembelian, penjualan ya. Nanti ada master stok barang ya. Customer atau pelanggan, terus supplier misalkan ya. Di pasar atau dimanapun kayak gitu. Atau untuk digunakan di sekolah ya, misalkan sekolah, gimana ya kalau sekolah ya? Sekolah masuk, sekolah keluar ya, gitu ya. Jadi stok-stoknya nanti akan di-update, gitu. Ya, itu bisa manage
petugas ya. Misalkan kita login ya, kita login pakai punya Putra deh. Ya, kalau manage pengguna ini hanya delete doang. Kita logout. Ini yang salah adalah passwordnya ya. Passwordnya harusnya dienkripsi, gitu aja. Nah ini teman-teman ya, udah tampil. Saya login sebagai siapa nih? Petugasnya apa? Gitu. Alamatnya di mana? Nomornya apa? Nah, tadi kan ada pengaturan di bawah ya teman-teman ya. Karena sebagai petugas ya, maka nggak bisa akses. Nah, itulah akses level ya, user access level. Nanti juga ada menu manajemen ya, yang ngatur menunya siapa gitu. Untuk penambahan menu misalkan, atau admin itu bisa akses apa, kayak gitu. Terus tadi ada apa lagi ya? Insert ya. Oh iya, kalau di petugas di sini ya masih bisa input data, tambah data ya. Tapi kalau lihat di master ya, nggak ada tombolnya. Nah, unik kan ya. Jadi teman-teman bisa ya, teman-teman bisa membuat seperti ini ya. Kalau misalkan memang serius ya, bisa kok. Ya, customer juga hilang langsung, di searching juga ada. Gitu. Enak nggak? Ini kalau dipakai teman-teman untuk toko teman-teman pun bisa. Mebel A ya, tapi di semester depan aja ya untuk belajar ini. Gitu. Karena untuk memodif sebuah sebuah aplikasi ya, paling nggak teman-teman tahu dulu dasarnya gimana. Jadi paham mana yang akan diubah, mana alurnya gimana ya. Misalkan mau diubah, mau nambahin apa namanya? Nambahin form ya, untuk tambahan form, insert form. Nah, kalau teman-teman udah paham dasarnya ya, nanti teman-teman bisa meng-track ya. Kalau misalkan nambah form di sini, maka yang ditambah itu di mana aja, iya gitu. Ya. Oke, nah mungkin seperti itu ya teman-teman ya, sedikit gambaran tentang Laravel dan CI dan projectnya ya ini. Ada lagi sebenarnya sekolah ya, tapi bisa diakses nggak ya? Wah nggak ada, belum saya save. Ini punya salah satu ini mahasiswa Sibermu juga ya. Kemarin ada yang project juga. Nah bagi teman-teman yang MacBook jangan khawatir. Justru MacBook malah enak ya. Di MacBook itu nggak perlu downgrade, upgrade. Kalau pakai MAMP ya, itu sudah tersedia fiturnya. Mau pakai 7.4 atau 8.2. Itu enak ya. Tinggal dipakai aja. Milih mana kalau misalkan mau pakai CI3, ganti yang ini. Kalau mau belajar Laravel yang 11, ganti yang 82. Gitu ya, lebih enak. Tuh. Oke, gitu teman-teman ya. Eh semoga ada bayangan ya, semoga ada bayangan. Teman-teman kira-kira mau buat apa nih gitu teman-teman. Apa jangan-jangan teman-teman udah ada ide ya mau buat apa besok gitu. Gimana? Apakah ada pertanyaan, ada pembahasan silahkan. Ya, masih jam 8.18 lah, masih terlalu pagi. Silakan ada diskusi atau ini punya ide bikin apa kayak gitu deh. Silakan jadi sharing-sharing. Atau saya tanya aja deh ya, saya tunjuk. Saya ingat banget ya, semester kemarin itu ada yang unik ya, ada salah satu project yang unik yaitu restoran ya. Ini punya Mbak Haifa bukan? Halo Mbak Haifa. Bukan punya saya, Pak.
Oh bukan ya. Kalau Mbak Heva kemarin bikinnya apa ya? Saya nggak ikut challenge. Oh enggak ya. Yang ikut siapa ya? Saya kira ikut Mbak Heva. Yang ikut itu Mbak Asrin bukan ya? Halo Mbak Asrin. Iya Pak, saya juga nggak ikut challenge Oh Pak. enggak ya? Ya. Kayak ada yang cewek-cewek ikut deh. Mbak Dinan ya, Mbak Dinan kayaknya yang ikut. Oh iya Mbak Dinan, bener. Oh udah nggak ada orangnya. Aduh. Iya, nah kemarin itu ada yang unik ya teman-teman ya, yang challenge kemarin. Ada salah satu website yang pakai natif ya, tapi bagus hasilnya. Nah itu bisa dikembangkan ya. Kalau misalkan pakai framework akan lebih baik. Gitu. Saya mau tanya nih ke teman-teman ya, kira-kira ada nggak sih bayangan mau bikin website apa nih kira-kira di tempat kerja atau di rumah? Gitu, silakan yang mau menjawab. Mas Husnul deh, Mas Husnul nih. Gimana Mas Husnul? Oke, sebenarnya sih tertarik kan apa itu yang kemarin kalau di rumah sakit itu ada yang SIM RS itu. SIM RS, tapi ya, kan tuh berat ya kayaknya ya SIM RS. Ya itu. Kalau kompleksnya sih ya kalau ininya berat memang sih. Karena memang kemarin ya pengen tahu sih kan awalnya itu menggunakan SIM RS yang pakai vendor, pakai pihak ketiga kan. Itu juga dari orang Semarang juga gitu kan. Tapi kemudian dari Kemenkes menyediakan aplikasi yang ya akhirnya kita pindah ke situ gitu. Tertarik juga ini apa itu kalau tadi ada inventaris itu ya. Karena saya juga di sekolah juga di SMK itu semacam SIM tapi sistem informasi itu yang untuk siswa gitu loh Pak. Oh iya. Oh di sekolah belum ada ya? Belum. Menarik tuh bisa. Jadi misalkan mulai dari pendaftaran siswa, kemudian nanti apa itu penilaian di situ, absen di situ, termasuk nanti guru di situ dan sebagainya kan gitu. Jadi tidak apa minimal kalau pendataan absensi anak itu cukup dengan 1 kali input nanti sampai selesai dia sekolah itu nggak ada salah ketik, nggak ada salah ini, nah minimal kan seperti itu. Iya, betul. Sekolah ya. Sekolah di SD, SMP, SMK mana? SMK Kesehatan. Oh, SMK Kesehatan, oke. Bisa dimodif seperti itu bisa, atau mau bikin dari awal bisa. Tapi gini, untuk rumah sakitnya Mas Husnul, apakah sudah ada absensi yang berbasis website? Belum. Absensinya pakai apa? Manual? Baru Pinjer aja. Pinjer ya, oke. Iya. Ini ada sedikit cerita ya dari kakak tingkat angkatan 3. Dia juga bekerja di rumah sakit. Ya, dia itu orang timur. Nah, susahnya di sana itu adalah absensi. Absensinya itu walaupun pakai fingerprint rusak ya, rusak. Nah, akhirnya dibuatlah e-absensi pakai website ya. Ini saya sharing sebentar. Ini kalau misalkan bisa jadi ide juga boleh. Sebentar, ini saya sharing. Jadi ada apa ya namanya? Kalau di Sibermu ya, ada sebuah sistem SIM ya, SIM pegawai. Nah, di mana di sini tuh ada presensi secara, wah saya lupa absen malah. Aduh. Saya lupa absen. Aduh. Ya ini intinya ya. Jadi bisa absen di sini.
jam masuk jam berapa, jam keluar jam berapa. Gitu. Nanti Oh, jadi itu absennya log semacam login gitu ya? iya login, tapi harus pakai jaringan kampus. Oh gitu. Gitu. Jadi Bisa dari luar ya. harus pakai jaringan kampus. Jadi bisa ke ini sayangnya bukan akun admin ya. Kalau akun admin ada ekspor juga. Jadi misalkan Pak Husnul, Mas Husnul jadi pimpinan, jadi tahu nih pegawai mana yang suka pulang cepat. Nah, misalkan langsung ke ekspor langsung ya tanpa nunggu-nunggu kayak gitu. Karena ada akses ya itu. Dan di sini juga ada data pribadi ya. Ini kalau diklik isinya data saya. Tapi agak bahaya kalau diklik. Terus ada tugas-tugasnya ya. Ini kalau di sini ya tugas harinya apa itu ada. Ya, kalau di mahasiswa Sibermu ya yang angkatan 3 itu dia niatnya mau bikin seperti ini. Pendataan atau SIM ya, SIM pegawai sama absen ya, karena ya namanya orang apa ya, orang berumur ya, kadang tuh kalau sudah nyaman dengan absen ya absen terus pakai pulpen gitu ya. Gitu. Jadi kalau pakai ini kan apa ya, real time ya, real time. Jadi masuknya kapan, keluarnya kapan ya, terdetek semua. Bahkan jam-jamnya pun akan masuk. Gitu. Ini mungkin cocok kalau mau dipakai ya kalau misalkan belum ada atau mau dipakai di sekolah. Nah, bisa. Jadi itu ada tugas-tugas hariannya yang dikerjakan apa itu ada kan? Ya, ada. Benar banget. Ada tugas harian nih. Saya tunjukkan nih tugas harian ada di sini. Ngapain. Ya, tambah data, ngapain kayak gitu. Ada. Iya. Ini sangat membantu banget ya. Sebagai konsep aja, sebagai konsep. Iya. Itu absen. Tapi kalau untuk sekolah cukup bagus dari pendataan siswa, dari pendaftaran jadi siswa gitu. Ya, itu juga bagus karena nanti kan ada generate. Saya belum tahu ya kalau teman-teman kan punya NIM ya. Kalau siswa punya apa? NIS. NIS. Itu NIS itu dari sekolah atau dari kalau yang NIS itu dari sekolah, nanti ada NISN juga. Oh ya, oke. Nah, kalau NIS kan biasanya urut tuh ya. Nah, itu bisa tuh pakai ilmu database yang dulu ya, yang urut itu, yang urut-urut. Nah, bisa pakai itu lebih enak. Jadi lulus langsung dapat NIS, kayak gitu. Ya, sebagai konsep aja ya, nanti bisa ngobrol lebih dalam ya. Ya, menarik sekolah. Saya malah senang kalau teman-teman itu mengimplementasikan ke sebuah tempat ya, karena lebih bermanfaat. Gitu. Oke, terima kasih Mas Husnul. Atau ada lagi yang mau disampaikan? Ya, memang jadi kalau misalkan sistem masih manual itu kadang absen saja, absen yang anak sudah masuk itu absennya kan harus mungkin ketertiban administrasi juga kan berpengaruh tuh yang mengerjakan absen ini sudah dibuatkan nanti namanya masih ada yang salah kan seperti itu. Ya betul. Implementasi itu sebenarnya saya juga inspirasinya juga dari rumah sakit juga gitu kan. Kalau sekarang ketika pasien datang ke rumah sakit berobat itu mereka sudah dibuatkan tanda kayak semacam pakai gelang kayak gitu kan. Nah itu kalau pasien yang rawat inap dibuatkan gelang sehingga cukup input satu kali itu nanti yang lainnya sudah bagaimana meminimalisir kesalahan dan kecurangan. Ya. Matur nuwun Pak Richard. Oh ya, sama-sama ya. Semoga jadi inspirasi. Tapi nanti ini khusus untuk pemrograman framework ya. Saya tuh membuka bimbingan coding. Kalau misalkan teman-teman lagi ngoding, selama saya masih bisa menjawab ya saya jawab gitu. Kemarin baru salah satu mahasiswa
yang mengambil itu bimbingan itu sampai 4 jam ya gara-gara error coding nggak kita mikir bareng lama banget. Tapi syukur solve ya, dan kalau nggak salah itu digunakan di Lazismu Kebumen kalau nggak salah. Ya. Ya, jadi alhamdulillah banget ya dipakai gitu. Jangan di TU juga Pak? Gimana? Di informatika juga, betul? Ngajar di enggak. Saya kelasnya di SI aja. SI aja. Oh. Emang gimana di TI? Enggak sih. Kalau kemarin itu ada apa ya yang itu yang di Facebook kalau nggak salah itu kan ada yang komen enak tuh SI dosennya ketemu mahasiswanya sering ketemu dosen gitu kan. Kalau seperti itu. Lucu juga ya. Iya. Yang itu yang menampil nih jenengan itu loh. Oh iya, yang itu. Menang ini ya, menang lolos ya, lolos. Hibah ya. Iya. Itu ada yang komen kayak gitu. Oh. Di SI sering ketemu dengan dosen. Ya. Alhamdulillah ya di SI dosennya cukup rajin. Sinkronus ya, karena kan sinkronus kan enak kan sambil ngobrol gitu ya, diskusi. Ya, oke. Saya nggak tahu ya kalau di TI gimana soalnya. Oh gitu. Ya, oke. Oke, yang lain gimana nih? Saya mau tanya lagi. Ya, siapa ya? Mas Salman. Ya Pak. Oke, gimana Mas Salman ya? Misalkan dengan ide seperti tadi ya yang sudah saya sharing tentang program ya, kira-kira udah ada tema belum nih gitu? Udah ada pikiran mau bikin apa nih gitu? Belum ada sih Pak planningnya. Oke, kalau belum ada gini. Untuk saat ini Mas Salman bekerja di mana? Saya di rumah Pak. Oh fresh ya, masih fresh ya berarti? Iya. Oke. Ada masih orang tua masih bekerja? Orang tua sudah nggak ada Pak. Saya bingung gimana. Kerabat. Ada sih kakak. Ada kakak sebagai? Dia jualan Pak. Untuk penjualan itu apakah masih manual? Masih serba manual sih Pak di sini Pak. Nah itu, kalau misalkan pengen mencoba ya, mungkin cocok tuh yang tadi ya, program yang tadi tuh ya tinggal dimodif. Jadi misalkan kakak nih kan dapat barang ya, jadi punya data supplier ya dengan nomor HP masing-masing gitu kan, dapat katanya. Kalau supplier menjual barang kan masuk tuh, ya enggak? Masuk. Nanti customernya kalau ada bisa diinputkan. Nanti kalau ada pembelian ya bisa di input di situ gitu. Agak mirip dengan yang saya share yang tadi itu. Karena kan itu dasarnya itu inventaris penjualan sih. Jadi agak mirip gitu. Ya mungkin bisa membantu kakak sih itu yang program tadi. Berarti kayak stok barang gitu ya Pak? Kesediaan barang. Kalau boleh tahu untuk jualan apa nih? Jualan bahan pokok? Bahan pokok sih Pak. Oke, cocok berarti ya. Karena bahan pokok itu kan banyak banyak jenis ya enggak? Iya ya. Banyak jenis, banyak tipe data seperti liter gitu loh, liter, kilo gitu kan. Ya pieces. Nah itu banyak. Nah itu mungkin sangat cocok ya. Ini saya share lagi. Ya ini mungkin bisa dikembangkan sama Mas Salman. Jadi jualannya itu lebih lebih terstruktur, betul. Ya terstruktur. Ya misalkan tadi transaksi pembelian ya, yang beli siapa aja, yang jual siapa aja gitu. Ya.
Misalkan Masnya itu mau jual barang ya, jual barang ke siapa gitu. Kalau beli kan dari supplier kan beli kayak gitu. Udah cocok ya kayaknya ya. Cocok sih Pak. Iya. Ya kalau terbantu ya alhamdulillah. Gitu. Nanti tinggal di ini aja dimodif aja ini. Gitu. Oke. Ya semoga terbantu ya. Siapa. Terima kasih Pak. Ya oke. Sama-sama. Oke yang lain yang cewek deh ya. Kita diskusi aja. Tadi Mbak Asrin. Halo Mbak Asrin. Iya Pak. Ya gimana nih? Kira-kira ada nggak tema atau ide? Idenya sih mau bikin kayak tanda-tanda sekolah sih sebenarnya. Sama-sama sekolah nih. Oke. Bisa Ya, dijelaskan detail mungkin? kayak absensi guru gitu kan biasanya kalau kita di SD itu kan tiap bulan masukin laporan bulanan. Jadi Oh, ada data oke. absensinya, ada Hmm. laporan bulanannya itu biasanya tiap bulan harus nambah masa kerja gitu. Jadi pengen bikin sistem nanti kalau pas masukkan laporan bulanan tinggal di print aja kan langsung nyambung gitu. Selama ini absensinya gimana? Manual gitu? Manual. Kemarin sih 2019 sempat pakai fingerprint. Soalnya ada dari Kemdikbud itu kan Geisha kalau nggak salah itu yang langsung connect dengan DHGTK namanya. Hmm. Tapi karena COVID dihentikan. Jadi sampai sekarang manual lagi. Sulit ya, manual lagi. Oke. Oke, jadi apa namanya? Seperti SIM kepegawaian gitu ya? Iya. Oke, bisa. Kalau sebentar, saya masih mikir. Ada lagi mungkin masalah yang perlu di digitalisasi gitu di sana? Selain absen. Untuk penilaian kan sudah tersistem ya sekarang ya di Dapkodik. Kalau penilaian harian sih masih manual. Cuman kalau untuk rapot SD sudah ada istilahnya e-rapot. Oh iya. Jadi hasil dari pengolahan nilai manual itu nanti dimasukkan per KD-nya ke e-rapot, nanti keluar nilai akhir langsung jadi rapot yang dibagikan ke siswa. Oh Terus gitu. nilai yang sudah diolah di e-rapot itu bisa diekspor langsung ke Dapodik. Oke. Ya, Dapodik ya. Jadi ini lebih ke absensi ya, SIM pegawai gitu ya. Oh ya. Nah, itu kalau Iya, lebih ke yang dipakai di sekolah itu. Ini seperti yang saya tunjukin tadi ya, yang absensi saya. Ya, absensi saya itu kan pakai itu. Kalau pakai face recognition bisa ya kalau mau lebih expert. lebih keren ya absen oke ini. Deteksi wajah ya, lebih keren tapi melihat kemampuan dulu ya, melihat kemampuan diri. Jadi jangan membuat sesuatu yang teman-teman tuh belum mampu. Kayak gitu aja dulu. Ya, karena kan sekarang kan yang penting cepat kelar, cepat lulus gitu kan. Tapi kalau mau berkembang ke arah tadi ya, ke face recognition, ke deteksi objek dan kawan-kawan, ya boleh silakan ya. Jadi kami dari dosen siap membantu. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Asrin ya. Semoga di semester depan bisa dicoba ya. Saya open bimbingan ya, intinya selama teman-teman ada error ya, silakan jangan malu-malu, WA aja, Pak ini error, udah kita ke Discord, kita diskusi di situ. Gitu. Ya, ini ada Mas Andriani. Nah, kalau Mas Andriani gimana nih Mas Andri? Gimana Pak? Project? Ya. Nanti paling lanjutin ini aja sih Pak. Yang kemarin tuh
yang pas semester 1 tuh. Web Mas dinamis. Andri itu membuat apa ya? Saya lupa. Yang kompleks banget. Kayak buat manajemen karyawan gitu. Oh iya itu. Iya. Oh ini terlalu kompleks nih, bagus banget. Itu kan ada Heeh. role-nya juga kan ya. Ya udah ada Role role-nya juga. adminnya, role ya karyawan biasa gitu, pangkat-pangkatnya mungkin. Oke ya. Bismillah Cuma nih kalau. kepikiran ini juga sih. Mm-mm. Dulu tuh kepikiran pengen bikin apa namanya? Bank sampah gitu. Oke, bank sampah. Di mana? Di sana? Iya mungkin. Wah, Cuma menarik sih. baru pikiran aja gitu. Iya. Karena ini Sampai sekarang bukan belum cuma dieksekusi. aplikasi ya, karena ada banyak hal yang harus Iya. dibuat. Tapi menarik sih ini kalau Cuma sama ini pas kemarin pulang ke kampung kan ya. Kayak kan rata-rata petani banyak gitu ya. Iya. Nah itu kayak apa bekas padinya itu Pak, bekas padinya tuh dibakar gitu. Gimana apa? Aku mikirin solusinya gimana dibuatin aplikasi biar si bekas padi ini nggak dibakar gitu. Oke, menarik. Ini kalau kolaborasi sama dosen bagus nih. Misalkan di tugas akhir nanti, ya, dia kan masih semester 2 ya, masih lama sih sebenarnya. Tapi di collab sama dosen pembimbing untuk sebagai pengabdian, ya itu bagus banget bisa malah, gitu ya. Selain itu kan, mengabdi, ya. Ya itu kan biasanya kalau udah diambil padinya kan ya, yang tangkai-tangkainya tuh apa sih namanya? Ya tangkai, ya, saya nggak tahu juga. Itu kan dibakar biasanya kalau dibakar. Itu kan bisa buat makan apa namanya? Ternak hewan ya? dan ternak. Bisa ya? Bisa dibuat apa lagi ya kalau nggak salah. Nanti sistemnya kalau udah lapor di mana ntar kita ambil gitu ya? Iya, jadi biar nggak pencemaran gitu, asik. Ini kalau Mas Andri mau jadi pengusaha cocok. Kepikiran aja pas naik kereta tuh kayak kabut banyak banget gitu. Iya memang bank sampah itu bagus banget. Kalau saya di Bantul ya kan, saya di Bantul. Di Bantul itu pengolahan sampahnya cukup bagus di sini ya. Kan di Jogja ini kan ini agak sering ya, di Jogja itu lagi apa ya? Ada permasalahan sampah teman-teman ya. Di sini ada yang di Jogja di sini, ada nggak? Nggak ya kayaknya. Di kota itu lagi ada permasalahan sampah. Ya karena TPS-nya ditutup kan. Nah tapi di Bantul santai ya karena pengolahannya itu cukup baik gitu. Padahal desa. Nah jadi untuk ide bank sampah tadi ya sebenarnya cukup bagus ya karena biasanya di desa di kampung itu banyak yang dibakar ya atau dibuang di sungai ya nggak Mas Andri? Iya betul Pak. Ya jadi kalau misalkan ini digunakan untuk proses bisnis bagus ya pastinya dengan ada modal dan kawan-kawan ya pasti ya ini bagus banget gitu ya. Bismillah masih panjang perjalanan, masih panjang ya perjalanan. Bismillah. Oke terima kasih Mas Andri, bagus banget nih. Iya Pak. Menarik oke. Face recognition. Satu lagi ya biar pas jam 9. Siapa ya? Ada yang mau ngomong silahkan nih. Saya kasih opsi. Silahkan siapa nih yang mau curhat, bikin apa kira-kira ya gitu. Ini Mbak Sarifa gimana Mbak Sarifa? Halo? Wah AFK kayaknya Mbak Sarifa. Yang lain deh. Mas Sofyan. Ada? Mas Sofyan Rahmatullah. AFK lagi kayaknya. Duh. Siapa ya? Mas Ongki Triyoga.
Ada? Belum ada gambaran, Pak. Belum ada gambaran. Oke. Iya. Untuk Mas Ongki sendiri itu sekarang gimana? Pekerjaan di mana? Saya karyawan swasta, Pak. Karyawan swasta. Iya. Kalau karyawan swasta biasanya untuk sistemnya itu udah di ini ya, udah disiapkan ya, ya enggak? Iya, udah. Jadi udah disiapkan ya. Ini agak sulit ya untuk mencari tema. Iya. Kalau misalkan kesulitan membuat tema ya. Bentar, Mas Ongki ini sekarang domisili di mana? Saya Mojokerto. Mojokerto, Jawa Timur ya? Jawa Timur. Oke. Kalau saya pribadi biasanya kalau pakai PC. Oke. Kalau misalkan nggak ada tema ya, saya itu dulu biasanya membuat sebuah aplikasi kasir. Gitu. Karena aplikasi kasir seperti yang tadi itu ya, itu kan kasir ya. Aplikasi kasir itu sering digunakan gitu. Kenapa? Karena kan banyak toko-toko yang belum membuat. Nah, itu misalkan mau dijual belikan bisa kayak gitu. Walaupun kalau misalkan banyak toko ya, kita cuma ganti nama aja. Misalkan toko Mas Ongki ya. Terus buat lagi ada orderan ya, toko Mbak Asrin. Itu mungkin kalau misalkan teman-teman yang lain juga punya ide pengen memproduksi massal sebuah program, bisa tuh silakan ya. Biasanya di grup-grup itu ada ya, di grup-grup menjual template. Nah, ada tuh di grup-grup programmer. Dijual template biasanya sekitar 1 jutaan, dijual berapa gitu, ada. Oke. Saya juga bingung nih kalau Mas Ongki karyawan swasta biasanya tuh memang udah lengkap ya. Udah lengkap aplikasinya, absensi, macam-macam gitu. Tapi justru yang karyawan negeri ini kadang agak sulit. Gitu. Oke, terima kasih Mas Ongki. Baik, Pak. Satu lagi yang cewek. Mbak Khaifa deh. Tadi Mbak Zarifah nggak jawab soalnya. Mbak Khaifa masih ada? Iya, Pak. Oke, gimana Mbak Khaifa, udah ada ide? Belum ada sih, Pak. Kok sekarang? Mbak Khaifa itu fresh ya? Iya. Tapi sekarang belum bekerja atau masih di rumah? Belum bekerja. Oke. Kalau orang tua gimana? Orang tua bekerja? Orang tua hanya ayah aja yang bekerja. Di mana? Di sekolah juga? Rumah sakit? Karyawan swasta. Oke, karyawan swasta juga ya. Iya, Pak. Oke. Biasanya tuh gini, kalau saya itu memberi saran ya, biasanya tuh saya tanya dulu orang tuanya dulu, terus kadang istrinya, suaminya gimana gitu. Karena ini case nyata ya, salah satu mahasiswa sibermu, beliau memang bekerja di sebuah pengawasan tinggi air di Jakarta ya. Nah, karena sistemnya sudah siap semua, saya tanya untuk istri gimana gitu. Istri bekerja di sekolah di MI. Nah, itu. Nah, di MI itu kan biasanya sistemnya itu belum tersedia lengkap ya di MI ya, seperti hafalan atau macam-macam. Nah, itu biasanya saya sarankan untuk membantu istrinya ya. Nah, ini kalau Mbak Heva kalau misalkan pengen membantu sekolahnya dulu, ya misalkan pengen bantu sekolahnya membuat aplikasi tertentu, nah itu juga bisa Mbak Eva. Ya kalau misalkan untuk tema tugas akhir nanti ya, gitu. Kan biasanya untuk alumni kan dipermudah biasanya. Baik, Pak. Oke, ini udah mau jam 9 ya, pas. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Mungkin 5 menitan atau diskusi lagi, boleh, silakan. Saya sambil prepare
barang-barang juga mau pulang juga. Sendirian saya di kantor soalnya. Silakan yang mau bertanya, diskusi boleh. Bisa lewat chat, bisa open mic, silakan. Bisa jadi referensi untuk ambisnya tadi Pak, buat diterapkan di tempat kerja. Oke. Mas Sofyan bekerja di mana emang, Mas Sofyan? Oke, wah. Oke, sedikit curhat ya, Aum PKU ya. Saya kemarin dapat permintaan dari PKU, cuman belum ada follow up ya. Tapi saya lihat di PKU ini memang untuk teknologi itu banyak yang tertinggal, terutama di pelaporan ya. Kalau sistem rumah sakitnya oke ada, tapi untuk pelaporan tuh biasanya tuh agak sulit ya, seperti tadi absensi untuk hal-hal kecil ya, absensi. Terus kemarin tuh ada pelaporan progres majelis ya, majelis PKU. Nah, makanya saya sempat diminta untuk membuat aplikasi pendataan PKU ya. Jadi PKU mana, pengawasan ya. Jadi tahu nih PKU mana yang kira-kira bagus, PKU mana yang ngedrop kayak gitu. Itu pernah dibahas. Cuman sampai sekarang ketua PKU-nya belum ada follow up lagi. Itu saya sih nunggu aja ya, kalau misalkan dibutuhkan ya boleh silahkan. Ketua PKU. Oke, di Aum, oke. Ya absensi. Nah sayangnya absensinya itu programnya saya lupa ada enggak ya. Tapi saya coba cari-cari di semester depan aja ya. Pas kita ketemu lagi di Fanblog. Ya saya nggak tahu ya. Nanti silakan dimodif aja. Ya karena seperti yang saya bilang tadi, modifikasi itu pun butuh ilmu ya, nggak asal pakai. Gitu. Oke. Silakan ada yang mau disampaikan lagi, didiskusikan lagi boleh. Nanya ya Pak ya. Oh, boleh Mas Husnul. Bedanya SI dengan TI itu apa Pak? Oke. Sebentar saya pakai sepatu. Oke, baru sholat tadi soalnya langsung ngajar. SI sama TI ya. Kalau di SI itu sebenarnya tuh kita itu fokus di pengembangan program ya. Pengembangan program, terus ke data, manajemen ya, manajemen sistem gitu. Makanya kita kan ada tuh mata kuliah berbau manajemen gitu. Iya. Terus pengembangan program ya. Makanya kita juga banyak belajar program ya. Nah, kalau di TI gimana? TI ya sama, lebih ke pembuatan ya. Kenapa saya bilang pengembangan ya? Karena tadi saya bilang memodif-modif itu ya kan tuh salah satu bentuk pengembangan juga. Di TI itu teknis programnya terutama, terus komputasinya terutama ya, komputasi matematika ya begitu. Sama. Nah kalau di Cybermu sendiri, TI-nya sendiri di sini tuh fokusnya ke cyber ya, cyber security seperti itu, sama jaringan ya. Kalau di TI-nya Cybermu ya, kalau di SI-nya Cybermu kita nggak banyak bahas jaringan nggak. Kan lebih ke infrastruktur ya gitu. Kalau kita hanya menganalisis ya, misalkan dalam sebuah ruangan ada PC berapa, butuh jaringannya berapa gitu aja, hanya memetakan lah gitu. Itu yang TI. Yang SI yang bagian memanage. Kalau TI itu lebih ke komputasi sih lebih tepatnya. Makanya banyak matematikanya juga di sana. Oh gitu. Gitu. Cuman di kita di TI itu ada ciri khasnya, yaitu di jaringan itu ya, sama cyber. Ya, makanya ada Red Hat, ada macam-macam ya. Gitu, karena di jaringan mereka. Gitu. Makanya kalau teman-teman
pengen jadi programmer gitu. Wah cocok nih dimasuk SI nih. Gitu. Loh, kalau programmer itu lebih ke SI malah. Kalau pengembangan program, sebenarnya dua-duanya cocok sih ya karena apa yang namanya yang dipelajari dasarnya sama ya. Cuman di SI sendiri untuk apa ya istilahnya project manager ya. Nah itu lebih cocok di sini. Tuh project manajernya. Project manager kalau TI-nya itu pelaksananya gitu. Pelaksananya begitu. Secara ini ya, secara apa namanya? Secara jenjang. Tapi faktanya biasanya perusahaan itu nggak mikir TI SI. Kamu bisa nggak bikin ini gitu? Kalau bisa ya udah masuk kayak gitu. Oh, gitu. Ya, saya nggak tahu ya kalau di luar sana ya, kalau yang saya tangkap selama ini, selama teman-teman bisa menguasai apa dan produknya apa, nah itu akan lebih tertarik gitu ya. Karena kenapa saya menekankan bikin web, karena itu sebenarnya bisa digunakan teman-teman sebagai portfolio ketika entah bekerja, entah sama siapa ya. Misal ini saya pernah buat program ini ya kan keren kan. Gitu ya, biar orang tuh lebih percaya. Misalkan Mas Husnul di rumah sakit dipercaya bikin absensi ya, dari pimpinan bilang, loh kok kamu yakin? Oh saya pernah nih bikin ini gini. Sebagai portfolio aja sih sebenarnya tugas-tugas kita ya. Gimana Mas Husnul? Atau Mas Husnul punya pendapat lain? Enggak sih, apa ya, pengen tahu itu aja sih perbedaan TI dengan SI gitu kan. Nah ini anak saya baru lulus gitu sekolah. Iya. SMA terus, gitu kan mau kuliah di Sibermu juga. Ya itu kan juga tak tawari itu kan. Oke, terus gimana? Ya ini masih ini juga kalau misalkan pikir saya kan saya SI dia ke TI-nya gitu kan. Terus gara-gara komentar itu jadi bingung, jadi ragu gitu. Iya. Saya masih itu juga sih, karena nanti kan terkait dengan prospek kayak gitu. Kalau prospek ke depan itu kayak mana gitu kan. Iya. Ya selain untuk pengetahuan kan, nah saya sudah ini sih apa ya, untuk sebenarnya saya ke komputer itu sebenarnya dari SMA sebenarnya kan, ini minat itu. Cuma waktu itu menurut orang tua dimasukkan ke kesehatan. Oke. Cuma ke pekerjaannya itu malah lebih banyak ke komputer. Perawat itu belum pernah sama sekali pegang pasien. Oh ya ampun. Oh gitu ya. Malah kembali pengen komputer, masuk kesehatan, pas kerja komputer lagi. Iya, saya lebih banyak ke situ. Oke. Awal itu. Ya, ini saya juga kemarin dari MBS yang di Sleman itu, di Prambanan. Oh ya. Oke. Masih mikir-mikir ya anak nih mau kemana nih gitu ya. Masih mau melanjutkan usaha. Semoga dapat prodi yang cocok ya. Amin. Tapi unik juga kalau ada anak sama bapak di SI semua. Nanti wisudanya bareng. Bisa bareng. Ya di pause dulu bareng-bareng keluarnya gitu. Nanti kasih tugas, ini loh bapak ada tugas nih gitu. Iya, tukeran tugas ya. Unik gitu. Karena ada loh di Sibermu tuh banyak ya suami istri malah sering, tapi beda prodi ya, ada hukum akuntansi gitu, admin ke sama apa gitu.
Jadi banyak Itu itu kemarin di sini. kemarin yang saya nanya psikologi itu, Pak. Nah, Nah, psikologi kita kemarin itu juga ini juga apa itu? Ada nggak jurusan psikologi yang online gitu kan? saat kan ini belum ada tahu ya, kayaknya dengan online. itu. Belum. Di Indonesia ya, di Indonesia sepertinya belum untuk yang online. Belum ada. Ya. Nah, si Bermu kemarin mau ngajuin, ya cuman untuk psikologi Islam ini jangan di-share dulu ya. Untuk psikologi Islam saya nggak tahu, tapi diharapkan sih tahun ini kita ajuin itu ya, diharapkan. Nah, karena itu kan sudah masuk list loh, maksudnya kita udah ngajuin DKV hubungan internasional atau apa saya lupa, sama psikologi Islam, sama apa ada 4 gitu, cuman yang psikologi Islam belum tahu nih kapan gitu. Tapi saya harap tahun ini juga, Pak. Gimana? Online juga. Online, kita kan PJJ online ya, semuanya online. PJJ, cuman ya ini, yang pertama nunggu sistemnya kementerian dibuka. Yang kedua nunggu nunggu visitasi misalkan ya. Nah, nunggu surat izinnya, jadi butuh waktu lama gitu. Jadi belum, kalaupun misalkan ya kalau beneran tahun ini diajukan, ya mungkin tahun depan baru bisa buka ya mungkin. Gitu. Ya semoga aja dibuka. Karena saya juga sebenarnya pengen kuliah juga di psikologi. Jadi saya sebagai mahasiswa di sana gitu. Dosennya ngajar, saya ikut di sampingnya aja lah, liatin gitu. Gitu. Saya juga pengen gitu. Dari dulu pengen masuk jurusan itu dulu gitu. Ya sama kayak Mas Husnul gitu. Kepengen gitu. Ya semoga sih segera launching. Kalau sedikit share ya, si Bermu itu dari 2020 awal ya. Nah, launchingnya keluarnya aja 2021. Butuh waktu setahun. Nah, kita lihat ya. Enggak. Ke lancar semuanya kalau misalkan memang ada rencana pengembangan ke sana gitu. Amin. Aku pendaftar pertama mahasiswa. Ya, matur nuwun. Oke, sama-sama. Mas Husnul. Oke. Kalau misalkan nggak ada lagi, masih batuk saya. Kalau misalkan nggak ada lagi yang mau di-sharing, tanyakan lagi. Mungkin kita ketemu lagi di minggu lusa. Ini kan udah minggu ke-11, CPM K3 tuh minggu depan. Nah, nanti CPM K4 kita atau UAS kita bahas tata cara pembuatan UAS ya, seperti biasa. Nanti kita ngoding bareng cara mengerjakan UASnya gimana. Nanti saya share di Discord juga. Kita ketemunya di minggu berapa? Minggu ke-14. Ya ini kan 11, 12, 13, 14 mungkin ya. Itu. Ya, jadi ada jeda 2 minggu ternyata. Oke, silakan teman-teman bisa pelajari ya. Enggak kerasa udah mau selesai ternyata di semester 2 ini ya. Sampai jumpa lagi. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas ya. Saya pribadi sebenarnya nggak memaksakan teman-teman bisa coding ya. Tapi kalau mau belajar coding ya ayo gitu loh. Ayo silahkan belajar bareng-bareng gitu. Soalnya kan bisa jadi portfolio teman-teman ya. Walaupun program itu masih dasar banget gitu. Oke, nggak apa-apa. Karena di SI sendiri kan banyak tema ya. Mau belajar tentang multimedia ya, UI UX misalkan, front end kayak gitu, atau data ya, data science dan kawan-kawan. Nah, itu pun bisa. Ada banyak opsi gitu. Saya insya Allah tidak menekan, insya Allah aman. Apalagi data ya, data nanti teman-teman akan ketemu saya lagi ya. Coding ketemu saya, data ketemu saya gitu. Ya wah, semoga teman-teman nggak bosen ya ketemu saya terus. Oke. Sampai jumpa lagi. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, dadah. Waalaikumsalam. Thank you, Pak Wicca. Ya.